Di akhir zaman, ketika kebenaran dan kebatilan saling bertarung dalam babak penentuan nasib umat manusia, muncul satu simbol yang menyatukan risalah para nabi. Sebuah pedang bernama Al-Battar. Bagaimana pusaka agung Nabi Muhammad SAW ini bisa berpindah tangan ke Nabi Isa AS, dan mengapa ia menjadi alat penentu dalam menghancurkan fitnah terbesar sepanjang sejarah Dajjal. Inilah kisah penuh misteri, simbolisme ilahiyah, dan janji kemenangan kebenaran yang akan mengguncang iman dan membuka cakrawala baru tentang akhir perjalanan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 3 Al-Battar di tangan Nabi Isa AS, pertemuan akhir dan detik-detik penaklukan. Sang penipu setelah kita memahami keagungan pedang Al-Battar sebagai pusaka para nabi dan kengerian fitnah Dajjal yang mencengkeram dunia, kini saatnya kita merangkai benang takdir yang mempertemukan keduanya. Bagaimana pedang Al-Battar yang merupakan salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW bisa sampai ke tangan Nabi Isa AS di akhir zaman? Dan bagaimana detik-detik pertarungan antara Al-Masih, pembawa hidayah melawan Al-Masih, pembawa kesesatan itu akan berlangsung? Ini adalah babak yang penuh dengan nuansa spiritual, simbolisme kuat, dan penegasan akan janji kemenangan ilahi. Dari khazanah Rasulullah ke tangan sang juru selamat. Misteri transmisi Al-Battar. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana Al-Battar, sebuah pedang yang secara historis merupakan bagian dari koleksi senjata Rasulullah SAW dan kemudian diyakini tersimpan secara fisik atau simbolis sebagai warisan umat akan sampai kepada Nabi Isa AS. Sumber-sumber primer Islam seperti Al-Quran dan Hadis tidak memberikan detail eksplisit mengenai mekanisme penyerahan pedang ini. Namun kita bisa merenungkan beberapa kemungkinan berdasarkan pemahaman akan kuasa Allah dan peran para walinya. Melalui petunjuk ilahi langsung kepada Nabi Isa AS, ketika Nabi Isa AS turun, ia akan dibimbing oleh wahyu dan petunjuk Allah. Sangat mungkin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengilhamkan atau menunjukkan kepada Nabi Isa AS lokasi pedang Al-Battar, atau bahkan menyiapkannya secara khusus untuk misi tersebut. Sebagaimana Allah berkuasa menurunkan Nabi Isa AS dari langit, tentu Dia juga berkuasa untuk menyediakan senjata yang telah ditakdirkan untuknya. Diserahkan oleh Imam Mahdi atau pemimpin kaum muslimin saat itu, banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa AS akan turun pada saat Imam Mahdi telah muncul dan memimpin kaum muslimin. Sangat mungkin bahwa Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil dan mendapat petunjuk akan mengenali tanda-tanda kebesaran Nabi Isa AS dan menyerahkan pusaka-pusaka penting umat, termasuk Al-Battar, sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap misinya. Ini akan menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan dan perjuangan. Penemuan yang dipandu secara spiritual bisa jadi Al-Battar tersimpan di suatu tempat yang aman dan tersembunyi atas kehendak Allah, dan Nabi Isa AS akan dipandu untuk menemukannya. Sejarah Islam mengenal kisah-kisah penemuan kembali relikui atau tempat-tempat suci melalui ilham atau mimpi yang benar. Simbolisme penggunaan senjata kebenaran. Terlepas dari bagaimana fisik pedang itu sampai, yang lebih penting adalah makna, simbolisnya. Al-Battar sebagai pedang yang terukir nama para nabi dan merupakan warisan Nabi Muhammad SAW melambangkan seluruh kebenaran risalah samawi. Penggunaannya oleh Nabi Isa AS menegaskan bahwa ia datang untuk menegakkan ajaran tauhid murni yang dibawa oleh semua nabi yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pertarungan antara al-haq, kebenaran, yang diwakili oleh Nabi Isa, as dan pusaka para nabi, melawan al-bathil, kebatilan yang diwujudkan oleh Dajjal. Perlu diingat bahwa dalam perkara gaib seperti ini,
Ketiadaan detail spesifik dalam nas-nas primer bukanlah sebuah kekurangan, melainkan ruang bagi iman untuk meyakini kemahakuasaan Allah dalam mengatur segala urusan. Yang pasti, jika memang Al-Battar telah ditakdirkan sebagai senjata pembunuh Dajjal, maka ia akan sampai ke tangan Nabi Isa AS pada waktu dan cara yang telah ditetapkannya. Pertemuan di Gerbang Lud, arena pertarungan final hadis-hadis menyebutkan lokasi spesifik di mana Dajjal akan menemui ajalnya di tangan Nabi Isa AS. Tempat itu adalah Bab Lud, Babuluddin atau Gerbang Lud, Lod, sebuah kota yang saat ini berada di wilayah Palestina yang diduduki Israel, tidak jauh dari Tel Aviv. Pemilihan lokasi ini tentu memiliki hikmah tersendiri yang mungkin akan terungkap sepenuhnya nanti. Ketika Nabi Isa AS turun di Menara Putih Damaskus pada waktu salat subuh, Imam Mahdi yang sedang memimpin salat atau bersiap menjadi imam akan mempersilakan Nabi Isa AS untuk menjadi imam. Namun, Nabi Isa AS akan menolak dengan halus mengatakan, sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat ini. Ia kemudian akan salat sebagai makmum di belakang Imam Mahdi, menunjukkan kerendahan, hatinya dan pengakuannya terhadap syariat Nabi Muhammad SAW serta kepemimpinan umat Islam saat itu. Setelah salat, pintu akan dibuka, dan di sanalah Dajjal muncul bersama sekitar 70.000 pengikutnya dari kalangan Yahudi Isfahan, masing-masing membawa pedang atau bersenjata. Dajjal yang sebelumnya telah menyebarkan fitnahnya ke seluruh penjuru bumi kecuali Makkah dan Madinah, akan bergerak menuju Syam, Suriah Palestina, setelah mendengar berita turunnya Nabi Isa AS. Inilah momen krusial itu. Ketika mata Dajjal si penipu bertatapan dengan Nabi Isa AS, Al-Masih yang sejati, terjadi sesuatu yang luar biasa. Hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan mulai meleleh seperti garam yang larut dalam air atau seperti timah yang dipanaskan. Aura, kebenaran dan kesucian yang dipancarkan oleh Nabi Isa AS begitu kuat hingga Dajjal, yang merupakan perwujudan kebatilan, tidak mampu bertahan. Kekuatan sihir dan tipu dayanya seolah sirna seketika di hadapan utusan Allah yang hakiki. Namun, Dajjal tidak akan binasa begitu saja. Hanya dengan pandangan, ia akan berusaha melarikan diri. Nabi Isa AS akan mengejarnya. Disinilah peran pedang Al-Battar, atau dalam beberapa riwayat lain, tombak atau harbah, menjadi penentu. Detik-detik penaklukan, Al-Battar menuntaskan misi Nabi Isa AS dengan Al-Battar, terhunus atau tombak di tangan, akan menyusul Dajjal dan berhasil menangkapnya di Gerbang Lud. Riwayat menyebutkan, maka ketika musuh Allah, Dajjal itu melihatnya, Nabi Isa AS, ia meleleh sebagaimana garam meleleh di dalam air. Jika saja Isa membiarkannya, niscaya ia akan meleleh hingga binasa. Akan tetapi Allah membunuhnya melalui tangan Isa, lalu Isa memperlihatkan kepada mereka darah Dajjal pada tombaknya atau pedangnya. Ha'ar, Muslim dan lainnya. Dalam versi yang menyebutkan pedang Al-Battar, bisa dibayangkan bagaimana pedang pusaka para nabi itu akhirnya menuntaskan misinya. Kilatan Al-Battar yang mungkin pernah digunakan oleh Nabi Daud AS untuk menegakkan keadilan, yang bilahnya menjadi saksi bisu wahyu kepada Nabi Musa AS, dan yang pernah berada dalam genggaman mulia Nabi Muhammad SAW, kini mengakhiri riwayat fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Sabetan Al-Battar ke tubuh Dajjal bukan sekadar serangan fisik. Ia adalah pukulan telak terhadap seluruh bangunan kebohongan, kesombongan, dan kekufuran yang telah dibangun oleh Dajjal. Ia adalah manifestasi dari janji Allah bahwa kebatilan itu pasti akan lenyap. Innal ba'thila kana zahuqa, Qs Al-Isra 81. Setelah Dajjal tewas, para pengikutnya akan tercerai-berai dan berusaha bersembunyi. Namun, atas izin Allah, segala sesuatu seperti batu dan pohon akan berbicara. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi, pengikut Dajjal, di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, yang disebut sebagai pohonnya orang Yahudi. Ini menandakan pembersihan total terhadap sisa-sisa fitnah Dajjal, simbolisme kemenangan Al-Haq atas Al-Bathil pembunuhan Dajjal
oleh Nabi Isa alaihissalam menggunakan al-battar atau tombak, syarat dengan makna simbolis, kemenangan mutlak kebenaran. Ini adalah penegasan bahwa sekuat dan semasif apapun fitnah kebatilan, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran yang datang dari Allah. Peran para nabi dalam menjaga kemurnian agama, penggunaan pedang yang terkait dengan para nabi, menunjukkan bahwa misi Nabi Isa alaihissalam adalah kelanjutan dari perjuangan semua nabi dalam menegakkan tauhid. Pentingnya ikhtiar dan tawakal. Nabi Isa alaihissalam, meskipun seorang nabi dengan berbagai mukjizat, tetap menggunakan senjata alat fisik untuk membunuh Dajjal. Ini mengajarkan pentingnya usaha manusia, ikhtiar, yang diiringi dengan penyerahan diri penuh kepada Allah, tawakal. Kehancuran kesombongan. Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan dan menyebarkan kesombongan, akhirnya tewas di tangan seorang hamba Allah yang tunduk dan patuh. Ini adalah pelajaran tentang akibat dari kesombongan. Terbukanya era baru kedamaian, kematian Dajjal menjadi titik balik menuju era kedamaian, keadilan, dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam banyak hadis. Kisah Al-Battar di tangan Nabi Isa alaihissalam yang menaklukkan Dajjal bukanlah sekadar dongeng akhir zaman. Ia adalah bagian integral dari akidah Islam tentang masa depan, tentang pertarungan abadi antara iman dan kufur, dan tentang rahmat Allah yang tak pernah putus bagi hamba-hambanya. Momen ini adalah klimaks dari serangkaian ujian besar yang membuka jalan bagi periode keemasan sebelum datangnya tanda-tanda kiamat yang lebih besar lagi. Pada bagian terakhir, kita akan merenungkan hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari keseluruhan narasi agung ini untuk kehidupan kita saat ini. Hendakmu di masa mendatang. Bagian 4. Hikmah di balik bila Al-Battar. Pelajaran abadi dari kisah penaklukan Dajjal untuk umat manusia. Kisah pedang Al-Battar yang terukir nama para nabi, fitnah Dajjal yang mengguncang dunia, dan penaklukannya di tangan Nabi Isa alaihissalam bukanlah sekadar epik akhir zaman yang memukau imajinasi. Lebih dari itu, ia adalah sebuah permada nikaya yang ditenun dengan benang-benang hikmah, pelajaran, dan peringatan yang relevan bagi setiap muslim di setiap generasi, bahkan hingga hari ini. Merenungkan makna di balik bila Al-Battar dan tragedi Dajjal adalah menyelami esensi perjuangan iman, hakikat ujian, dan janji pertolongan Allah yang tak pernah ingkar. Keteguhan iman di tengah badai fitnah. Ujian universal fitnah Dajjal adalah representasi puncak dari segala bentuk ujian dan godaan yang dapat menggoyahkan iman. Meskipun kemunculan Dajjal secara fisik adalah peristiwa akhir zaman, esensi dari fitnahnya berupa tipu daya duniawi, pemutarbalikan nilai, surga tampak neraka, neraka tampak surga, penyalahgunaan kekuatan untuk menyesatkan, dan klaim-klaim palsu atas nama kebenaran atau bahkan ketuhanan sebenarnya telah dan akan terus ada dalam berbagai bentuk dan skala sepanjang sejarah manusia. Pelajaran bagi kita, kisah ini mengajarkan urgensi untuk senantiasa memperkuat fondasi iman kita dengan ilmu yang benar, mengenali Allah, Rasulnya dan ajaran Islam, amal saleh dan doa yang istiqamah. Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal untuk dibaca dalam tasyahud akhir setiap salat. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini dan betapa pentingnya memohon pertolongan Allah. Kita juga diajarkan untuk waspada terhadap dajjal-dajjal kecil di sekitar kita, individu, ideologi, atau sistem yang berusaha memalingkan kita dari jalan Allah dengan iming-iming palsu atau ancaman yang menakutkan. Kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang esensi dan mana yang kulit adalah kunci keselamatan. 2. Simbolisme senjata kebenaran. Al-Battar sebagai metafora Al-Battar dengan ukiran nama para nabi bukan hanya senjata fisik. Ia adalah simbol dari senjata kebenaran yang harus dimiliki setiap muslim. Al-Quran dan Sunnah, inilah pedang utama kita. Al-Quran sebagai pembeda, Al-Furqan, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan teladan praktis. Berpegang teguh pada keduanya adalah cara untuk memotong keraguan, melawan syubhat, kerancuan berpikir, dan menepis godaan. Ilmu yang bermanfaat,
Ilmu agama yang sahih adalah cahaya yang menerangi jalan, memungkinkan kita mengenali tipu daya Dajjal dalam segala bentuknya. Tanpa ilmu, seseorang mudah terombang-ambing. Doa dan zikir, ini adalah perisai spiritual yang menghubungkan kita langsung dengan sumber kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yunus, doa perlindungan dari fitnah, zikir pagi dan petang, semua ini adalah benteng yang tak terlihat namun sangat kokoh. Kesabaran dan istiqamah. Perjuangan melawan fitnah memerlukan nafas panjang. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan istiqamah, konsisten dalam beramal saleh adalah stamina spiritual kita. Al-Battar di tangan Nabi Isa alaihissalam yang menumpas Dajjal adalah pengingat bahwa kebenaran, jika dipegang teguh dan diperjuangkan dengan cara yang benar, pada akhirnya akan mengalahkan kebatilan seberapapun kuatnya kebatilan itu tampak. 3. Janji pertolongan Allah dan kemenangan akhir bagi orang beriman. Suasana mencekam yang diciptakan oleh Dajjal, di mana dunia seolah tak berdaya, adalah gambaran ujian yang mencapai puncaknya. Namun, tepat di saat itulah pertolongan Allah datang melalui Nabi Isa alaihissalam. Pelajaran bagi kita, ini menanamkan optimisme dan harapan di hati kaum beriman. Sebesar apapun tantangan, seberat apapun ujian dan segelap apapun kondisi yang kita hadapi, baik secara pribadi maupun kolektif sebagai umat, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Janji Allah itu pasti. Sesungguhnya beserta kesulitan, itu ada kemudahan. QS Al-Insyirah 5:6. Turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah manifestasi dari janji pertolongan ini di skala akhir zaman. Kisah ini mengajarkan bahwa solusi final selalu datang dari Allah, seringkali dengan cara yang tak terduga, namun selalu tepat pada waktunya. Tugas kita adalah terus berjuang, berdoa, dan menjaga iman, seraya yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang saleh. 4. Kesinambungan risalah Tauhid dan persatuan para Nabi. Kehadiran nama-nama Nabi pada Al-Battar dan peran Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi dari Bani Israel, yang menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir dari bangsa Arab, adalah pesan kuat tentang universalitas dan kesinambungan risalah Tauhid. Pelajaran bagi kita, Islam bukanlah agama baru yang terputus dari sejarah kenabian sebelumnya. Ia adalah penyempurnaan dari ajaran yang sama yang diemban oleh semua Nabi, menyembah Allah yang Maha Esa dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini mengajarkan kita untuk menghormati semua Nabi Allah tanpa membeda-bedakan. Meskipun kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW secara eksklusif. Kisah ini juga menyiratkan pentingnya persatuan umat beriman di atas landasan Tauhid dalam menghadapi musuh bersama. Perbedaan mazhab atau pandangan furu'i cabang tidak boleh mengalahkan urgensi persatuan dalam prinsip ushul. 5. Pentingnya kepemimpinan yang adil dan mengikuti petunjuk ilahi sosok Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi yang mendahuluinya adalah prototipe pemimpin adil yang dirindukan. Mereka memimpin bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan petunjuk Allah, menegakkan keadilan dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Pelajaran bagi kita, ini menginspirasi kita untuk senantiasa mendambakan dan berusaha mewujudkan kepemimpinan yang adil dalam segala tingkatan, dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga skala yang lebih besar. Kepemimpinan yang adil adalah kunci terwujudnya kedamaian dan kemakmuran. Kita juga diingatkan untuk selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas utama dalam membuat keputusan dan menjalankan amanah kepemimpinan. Peringatan terhadap materialisme dan tipu daya duniawi. Salah satu fitnah terbesar Dajjal adalah kemampuannya mengendalikan sumber daya alam dan menawarkan kemakmuran instan kepada para pengikutnya. Ini adalah cerminan dari godaan materialisme yang begitu kuat di zaman kita. Pelajaran bagi kita, kisah Dajjal adalah peringatan keras agar kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dan tidak terpedaya oleh gemerlap materi hingga melupakan akhirat. Rezeki yang hakiki datangnya dari Allah, dan keberkahan jauh lebih penting daripada sekadar kuantitas. Sikap zuhud, tidak tamak terhadap dunia, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, dan infak di jalan Allah adalah penangkal efektif terhadap jerat materialisme.
kita harus selalu bertanya, apakah surga duniawi yang ditawarkan kepada kita itu sejalan dengan keridhaan Allah, ataukah itu surga Dajjal yang hakikatnya adalah neraka? Tajuti, akhir yang pasti bagi setiap kezaliman dan kebatilan kematian Dajjal di tangan Nabi Isa AS dengan pedang Al-Battar adalah penegasan bahwa setiap bentuk kezaliman, kebohongan, dan penindasan pasti akan berakhir. Tidak ada kekuatan batil yang abadi. Pelajaran bagi kita. Ini memberikan kekuatan moral bagi mereka yang tertindas atau berjuang melawan ketidakadilan. Meskipun prosesnya mungkin panjang dan penuh pengorbanan, keyakinan akan kemenangan akhir kebenaran harus selalu menyala. Sejarah telah membuktikan runtuhnya rezim-rezim tiran dan ideologi-ideologi sesat. Kisah Dajjal memberikan perspektif akhir zaman bahwa keadilan ilahi pada akhirnya akan terwujud secara sempurna. Secara keseluruhan, kisah pedang Al-Battar dan penaklukan Dajjal oleh Nabi Isa AS adalah sebuah narasi eskatologis yang syarat dengan muatan spiritual, teologis, dan moral. Ia bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk direnungkan dan diinternalisasi hikmahnya. Ia mengajak kita untuk memperkuat iman, waspada terhadap berbagai bentuk fitnah, berpegang teguh pada ajaran para nabi, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan senantiasa berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Semoga kita semua dilindungi Allah dari fitnah Dajjal dan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.